Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizar Zulfiani Hafsah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum PTIT 3 Modul 1 Perancangan Operasi dan Stasiun Kerja. Bab 1. Latar belakang. Semakin ketatnya revolusi industri 4.0 ini membuat perusahaan harus memperlakukan strategi yang matang untuk produksi. Dalam era yang sudah canggih ini dalam hal persaingan untuk mendapatkan pasar dalam jual beli kualitas adalah hal yang utama untuk menjadikan produk yang kita buat untuk mendapatkan kepuasan dari konsumen serta mutu produk yang konsisten untuk daya minat konsumen kepada perusahaan kita. Dengan cara alur proses produksi atau urutan kerja dengan membagi elemen-elemen operasi secara detail, tahapan proses kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis. Dengan demikian, seluruh tahap operasi dapat digambarkan secara detail dari awal proses sampai jadi produk hasil jadi. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang furnitur. Apabila dalam urutan produksi tidak diuraikan secara logis dan sistematis, maka akan mengakibatkan keterlambatan produksi, bahkan lebih parah, tidak sesuai jadwal yang diinginkan konsumen. Apabila konsumen tidak percaya apalagi pada produk kita atau bahkan lari pada persaing bisnis kita, maka dari itu diperlukan adanya metode pengendalian produksi yang tepat untuk menghindari hal semacam itu dengan menggunakan metode OPC, AC, Precedence Diagram, Production Routing, Learning Curve, Cycle Time, Lens Balancing. Formasi lintasan dalam proses produksi diharapkan dapat mengendalikan membuang waktu tidak perlu dalam produksi dan sistem produk berjalan dengan lancar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perancangan ulang proses operasi dan stasiun kerja pada produk meja komputer PT Jaya Abadi. 2. Bagaimana efisiensi lintasan pada perancangan ulang pada proses produksi produk meja komputer PT Jaya Abadi. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui perancangan ulang proses operasi dan stasiun kerja produk meja komputer PT Jaya Abadi. 2. Mengetahui efisiensi lintasan pada perancangan ulang pada proses produksi produk meja komputer PT Jaya Abadi. Pembatasan masalah. 1. Proses perancangan pembuatan meja dari raw material sampai produk jadi masih menggunakan metode operation process chart atau OPC. Kedua, assembly chart. Ketiga, precedence diagram, production routing, learning curve, cycle time, lens balancing, formasi lintasnya. Yang kedua, proses assembly menggunakan alat berupa obeng dan mesin screwdriver. Yang ketiga, perancangan operasi dilakukan dengan pembuatan operation process chart, assembly chart, precedence diagram, production routing, serta menghitung learning curve, lens balancing dengan metode range of positional weight, regional average, dan candidate rule. Sistematis masalah. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka, bab 3 metode praktikum, yang keempat pengumpulan data, bab 5 implementasi dan analisis, bab 6 penutup, yang terakhir daftar pustaka. Bab 2 studi literatur. Yang pertama, operation process chart atau peta proses operasi akan menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua operasi inspeksi, waktu longgar, dan bahan baku sampai ke proses pembungkusan atau packaging dari produk yang dihasilkan. Berikut merupakan simbol-simbol dari OPC.
Selanjutnya adalah assembly proses cat. Peta rakitan merupakan gambaran grafis dari urutan-urutan rakitan bagian dari suatu produk. Yang selanjutnya precedence diagram. Precedence diagram merupakan gambaran sistematis urutan suatu proses pengerjaan suatu operasi yang menunjukkan untuk memudah proses pengawasan, evakuasi, serta rencana aktivitas proses yang digambarkan. Berikut merupakan bentuk dari precedence diagram, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Yang selanjutnya production routing. Production routing merupakan peta kooperasi yang berisi gambaran proses operasi pembuatan produk yang dibuat oleh Departemen Perancangan dan Pengendalian Produksi. Selanjutnya learning curve. Learning curve adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan Peurig untuk menandai suatu gejala yang terjadi bila orang mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang kali. Berikut merupakan rumus dari learning curve. Selanjutnya lens balancing. Lens balancing atau keseimbangan lintasan merupakan metode penugasan dari sejumlah penugasan yang saling berkaitan dalam satu lintasan produksi di stasiun kerja sehingga terdapat kesamaan waktu kerja pada setiap stasiun kerja. Berikut merupakan rumusnya. Bab 3 metode praktikum. Ini merupakan flowchart dari metode praktikum. Penjelasan flowchart. Yang pertama input, selanjutnya pembuatan OPC-AC, selanjutnya pembuatan appreciation diagram, selanjutnya pembuatan production routing, selanjutnya pengambilan data assembly untuk learning curve, selanjutnya pembuatan learning curve, pembuktian formula, selanjutnya penghitungan cycle time, selanjutnya penghitungan jumlah stasiun kerja optimum, selanjutnya pembentukan stasiun kerja dengan lens balancing, selanjutnya pemilihan metode lens balancing, selanjutnya analisis OPC dan AC, selanjutnya analisis precedence diagram, selanjutnya analisis production routing. Selanjutnya analisis learning curve, selanjutnya analisis pemilihan metode lens balancing, hasil perancangan operasi dan SK. Yang pertama, bab 4 pengumpulan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan adalah kerangka meja, permukaan meja, laci keyboard, penutup belakang, penutup kanan, permukaan CPU, penutup kiri. Yang pertama OPC. Berikut merupakan gambar OPC dari PT Jaya Abadi. Operation product chart dimulai dari bahan baku, kemudian mengikuti setiap langkah proses seperti proses pengukuran, pemotongan, pengelasan, pengamplasan, pengecatan, dan perakitan sampai menjadi sebuah unit atau bagian dari sebuah unit yang akan dirangkai. Pada gambar OPC di atas dicatat hanya kegiatan operasi dan pemeriksaan, serta pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan. APC. Berikut merupakan gambaran APC dari PT Jaya Abadi. Berikut merupakan tabel dari keterangan assembly chart. Berikut merupakan keterangan simbol dari assembly chart. Yang selanjutnya adalah forecasting. Forecasting atau peramalan permintaan pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu moving average, weak moving average, expointed smoothing. Dari perhitungan metode tersebut didapatkan rangkuman dari nilai error MAD dan MAP serta hasil peramalan periode selanjutnya, yaitu peramalan periode berikutnya yaitu sebesar 2.898 unit. Itu dari hasil PTIT 2. Data waktu operasi mesin. Data waktu operasi mesin pada setiap jenis operasi atau job name dalam pembuatan meja komputer PT Jaya Abadi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya precedence diagram. Precedence diagram merupakan hubungan antar dua atau lebih aktivitas dalam suatu network. Terdapat dua jenis representasi proyek, yaitu event node dan event node activity on node. Precedence diagram merupakan salah satu bentuk dari activity on node. Berikut merupakan tabelnya. Dari tabel precedence diagram di atas, maka diketahui gambar
proses present diagram seperti di bawah ini. Proses routing merupakan sebuah gambaran tahapan operasi yang disertai dengan mesin, peralatan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi tertentu. Yang pertama, operasi kerangka meja. Berikut merupakan tabelnya. Yang kedua, permukaan meja dan tabelnya. Kemudian laci keyboard dan tabelnya. Selanjutnya penutup belakang. Selanjutnya penutup kanan. Selanjutnya permukaan CPU. Selanjutnya permukaan kiri, penutup kiri. Landing kurva data pengambilan waktu assembly. Berikut data waktu assembly meja komputer pada PTC EPD berdasarkan waktu random generator dengan rentang waktu 500 sampai 1000 detik. Berikut merupakan tabel dari waktu assembly kurva. Berdasarkan data waktu percobaan assembly di atas, dibuatlah landing kurva seperti di bawah ini. Dari gambar kurva di atas diketahui bahwa ada 40 percobaan saat assembly meja komputer. Waktu tercepat saat assembly terjadi pada melakukan percobaan ke 29 dan 20, yaitu dengan waktu 8,79 menit, dan waktu terlambat terjadi pada percobaan ke 20, yaitu 8,8 menit. Pembuktian formula berikut merupakan perhitungan landing kurva menurut Kwaretsky. Dihasilkan sebesar 13 menit. Berikut ini merupakan hasil dari random generator pada K2 adalah 13 menit 5 detik. Jadi selisih antara perhitungan landing kurva menunjukkan Kwaretsky dan hasil dari random generator sebesar 5 detik. Selanjutnya melakukan hasil dari perhitungan waktu siklus, penentuan jam kerja, penentuan jumlah unit per hari, perhitungan jumlah SK optimum, dan pembentukan SK dengan lens balancing. Yang selanjutnya metode Kilbreth-Wells heuristik atau metode region approach. Berikut tabel pembagian stasiun kerja menurut region approach berdasarkan waktu operasi. Berikut menurut tabelnya region approach. Yang selanjutnya metode large candidate rule atau LCR. Metode ini mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dan dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tabel dari peringkat waktu baku. Selanjutnya metode large candidate rule atau LCR. Ini merupakan tabelnya. Yang selanjutnya metode rank proportion weight. Pada metode ini proportional bobot posisinya melihat pada presiden diagram yang telah ditentukan dan dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tabel dari ranked position week. Tabel dari susunan stasiun kerja. Pemilihan metode lens balancing. Penentuan metode lens balancing yaitu dengan melihat nilai yang paling terendah dalam line efisiensi dan smoothing index. Berikut merupakan perhitungan dari 3 metode tersebut. Berikut merupakan metode perhitungan dari metode rank proportional weight. Perhitungan dari metode region approach. Perhitungan dari large candidate rule atau LCR. Menentukan metode lens balancing yaitu dengan melihat nilai yang paling terendah dalam line efisiensi dan smoothing index. Dari ketiga metode tersebut, nilai yang paling rendah yaitu metode balance delay. Dari hasil perhitungan di atas, metode yang dipilih adalah metode large candidate rule, memiliki nilai balance delay dan smoothing index terendah yaitu 5,8% dan 33,61. Bab 5. Implementasi dan analisis OPC dan APC. Dari gambar 41 operation process chart di atas meja komputer PTC EPD mengalami 25 proses operasi. Jumlah waktu operasi sebanyak 61 menit dengan operasi quality control selama 3 menit, sehingga total untuk memproduksi 1 unit meja komputer PTC EPD memerlukan waktu sebanyak
94 menit. Yang kedua, assembly chart. Dari gambar 4.2 assembly chart meja komputer PT Jaya APD mengalami beberapa langkah perakitan dengan kode dan penjelasan sebagai berikut. Huruf A menunjukkan kode dari kerangka meja, huruf B menunjukkan nama kode dari permukaan meja, huruf C menunjukkan nama kode dari laci keyboard, huruf D menunjukkan nama kode dari penutup belakang, huruf E menunjukkan kode dari penutup kanan, huruf F menunjukkan nama kode dari permukaan CPU, huruf G menunjukkan nama kode dari penutup kiri, huruf AI menunjukkan nama kode dari assembly perakitan kerangka meja, permukaan meja, dan laci keyboard dengan menggunakan mesin bor. Huruf A2 menunjukkan nama kode dari assembly perakitan penutup belakang dan penutup kanan dengan menggunakan mesin bor. Huruf A3 menunjukkan nama kode dari assembly perakitan permukaan CPU dan penutup kiri dengan menggunakan mesin bor. Presiden diagram PT Jaya APD terdapat pada tabel 44 sehingga memiliki 24 proses dan 1 proses quality control dan 3 assembly dalam pembuatan meja komputer dengan penjelasan sebagai berikut. Operasi 1 pengukuran kerangka meja, operasi 2 pemotongan kerangka meja, operasi 3 yaitu pengelasan kerangka meja, operasi 4 menghaluskan kerangka meja dengan operasi 5 yaitu pengukuran permukaan meja, operasi 6 yaitu pemotongan permukaan meja, operasi 7 yaitu penghalusan kerangka meja, operasi 8 perakitan kerangka meja. Operasi 9 yaitu pengukuran penutup belakang, operasi 10 yaitu operasi pemotongan penutup belakang, operasi 11 yaitu operasi penghalusan penutup belakang, operasi 12 yaitu operasi pengukuran penutup kanan, operasi 13 operasi pemotongan penutup kanan, operasi 14 operasi penghalusan penutup kanan, operasi 15 yaitu operasi perakitan penutup belakang, operasi 16 operasi pengukuran permukaan CPU, operasi 17 yaitu operasi pemotongan permukaan CPU, operasi 18 yaitu operasi penghalusan permukaan CPU, operasi 19 yaitu operasi pengukuran penutup kiri, operasi 20 operasi pemotongan penutup kiri. Operasi 21 operasi penghalusan penutup kiri, operasi 22 operasi perakitan permukaan CPU, operasi 23 itu operasi pengecatan, operasi 24 operasi pengeringan, operasi 25 operasi quality control. Production routing. Pada proses produksi meja komputer PT Jaya APD menggunakan 6 mesin yaitu meteran dengan merek Disbro, laser, distan, meter, compact, mesin gerinda merek Makita 125, las merek H dan L, MMA 120 volt, mesin bor merek RYU RDR 823A, gergaji mesin dengan merek MEG TS 101 HD, amplas kasar dan halus merek Disbro 220W, impact drill merek LVDIAN, kompresor merek OM W774G. Lining kurva. Dari gambar 47 kurva di atas diketahui bahwa ada 40 percobaan saat assembly meja komputer. Waktu tercepat assembly terdapat pada melakukan percobaan ke-29 dan 20 yaitu dengan waktu 8,79 menit dan waktu terlama terjadi di percobaan ke-20 yaitu 8,8 menit. Yang selanjutnya lens balancing. Penentuan metode lens balancing terdapat 3 metode yaitu metode region average, metode lar kandidat rule, yang ketiga metode rank positional weight. Dari hasil perhitungan di atas, metode yang dipilih adalah metode lar kandidat rule dan memiliki nilai balance delay dan smoothing index terendah yaitu 5,8% dan 33,61. Pemilihan lens balancing. Dari ketiga metode lens balancing yang paling efektif dan yaitu balance delay dikarenakan nilai lens efisiensi metode ini tertinggi dan smoothing index terendah dari
Perhitungan dari metode lens balancing. Untuk nilai lens efisiensi dari metode LER kandidat rule yaitu 92,22%, balance delay dengan nilai 5,8% dan nilai smoothing index sebesar 33,61. Penutup. Kesimpulan perancangan ulang proses operasi meja komputer PCJF dimulai dari pengumpulan data pendukung seperti data elemen operasi meliputi komponen tipe komponen, jumlah yang digunakan, data waktu operasi. Data tersebut diolah menjadi operation process chart, assembly chart, diagram presiden, dan production routing. Dengan 25 proses operasi, sedangkan perancangan ulang stasiun kerja dimulai dari pengumpulan data, diantaranya data forecasting, nilai demand, waktu siklus, jumlah stasiun kerja optimum untuk selanjutnya diolah menggunakan metode lens balancing. Yang kedua, efisiensi lintasan menggunakan metode LER candidate rule yang menghasilkan 9 stasiun kerja dengan nilai efisiensi dari metode LER candidate rule yaitu 92,22%. Balance delay dengan nilai 5,8% dan nilai smoothing index sebesar 33,61. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada praktikan yang akan datang agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, lebih teliti lagi ketika mengambil data, kemudian bagi para pembaca, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan referensi serta memberikan wawasan mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.